Pagi hari ini kami mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan. Kami ada di tempat ini karena anugerah Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan telah memilih kehidupan kami untuk kami boleh pergi dan menghasilkan buah. Terima kasih buat ibadah yang luar biasa, di mana Kau hadir di tengah-tengah kami dan memberkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau sungguh baik dan sangat baik. Terima kasih Tuhan buat tahun 2023, di mana Tuhan juga telah menyertai kami, sehingga kami ada di penghujung tahun 2023. Terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu sepanjang tahun ini Tuhan. Biarlah memasuki nanti tahun 2024, kami mau lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan, karena kami tahu bahwa Tuhan itu baik, bahwasannya kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Ya. Nah, sebelum saya memberitakan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan satu pujian ya yang dalam beberapa hari ini sangat memberkati saya. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara bisa atau tidak. Ya musik juga kayaknya nggak bisa, tapi kita mengalir. Udah bisa ya. Tuhan, Kau sungguh besar. Nah itu tahu ya. Kahari. Mael kalau bisa bantu. Sungguh aja. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Dari awal sama-sama katakan Tuhan Kau sungguh besar. Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Mas Leader. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Shalom. Ya, apa kabar semua? Puji Tuhan ya. Terima kasih buat Ibu Gembala, ya, Wakil Gembala, para pengurus yang telah mempercayakan saya untuk bisa melayani kembali di tempat ini. Saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan, membuka hati kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita dalam ibadah ini. Katakan amin. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tahu waktu berjalan begitu cepat. Kita sudah di bulan Desember tahun 2023. Ya. Hiasan-hiasan Natal sudah kita bisa lihat di mana-mana. Sebentar lagi kita merayakan Natal, lalu masuk lagi tahun yang baru. Saya percaya sepanjang tahun 2023 Tuhan telah menyertai kehidupan kita. Katakan amin. Ada kata yang namanya Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong. Saya percaya kalau sampai sini Tuhan menolong, Dia Allah yang sama, Dia juga akan terus menolong kita memasuki tahun 2024.
Tuhan yang setia, Dia terus membawa kita naik dan bukan turun, menjadikan kita kepala dan bukan menjadi ekor. Katakan amin. Ya, waktu berjalan maju, hidup berjalan maju. Tanpa sadar usia kita pun bertambah Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya juga kaget, tiba-tiba udah mau 48, sebentar lagi 49, 50. Sudah main di kepala 5 Bapak Ibu Saudara. Kalau kita jalani terus hidup ini Bapak Ibu Saudara, nanti tanpa sadar saya akan kaget lagi. Tiba-tiba udah mau 60. Kalau masih hidup Bapak Ibu Saudara ya. Hidup berjalan maju. Saya berharap Bapak Ibu Saudara dan berdoa biarlah bukan hanya hidup jasmani yang bertumbuh, tetapi hidup kerohanian kita juga harus bertumbuh di dalam Tuhan. Yang mau katakan amin. Ya, dari bayi rohani Bapak Ibu Saudara, lalu bertumbuh menjadi anak-anak, menjadi remaja, dewasa Bapak Ibu Saudara, dan akhirnya siap menjadi mempelai. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara, ayo mari maju dalam kerohanian. Yang dulu kita menjadi jemaat, kita dilayani Bapak Ibu Saudara. Kita maju, ada pengerja yang bilang shalom, ya diberikan kertas atau warta, diberikan anggur perjamuan, kita dilayani Bapak Ibu Saudara. Tapi waktu berjalan begitu cepat. Saya berharap dan berdoa Bapak Ibu Saudara juga maju di dalam kerohanian. Katakan amin. Jangan hanya jadi jemaat Bapak Ibu Saudara. Mari maju. Jadi aktivis. Apa itu Pak aktivis? Yang mulai aktif, ikut terlibat dalam pelayanan. Mungkin belum jadi pengerja. Ya, saya percaya di tempat ini pasti membutuhkan banyak pekerja-pekerja yang baru. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi aktivis. Setelah itu maju lagi, jadi apa? Jadi pengerja. Maju lagi, jadi diaken, diakonis, jadi pejabat. Ya, kita juga harus maju dalam kerohanian. Yang mau katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Nah, bukan bermaksud mendahului. Tema tahun 2024 sudah diberitakan oleh Gembala Sidang kita Paniko. Tahun 2024 dikatakan tahun untuk bangkit. Jadi teranglah. Sama-sama katakan dengan saya, tahun untuk bangkit. Kurang kompak Bapak Saudara. Tahun untuk bangkit. Jadi teranglah. Nah, itu tahun temanya Bapak Saudara. Dan hari ini saya mau mengambil subtema, yaitu menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Yesaya 60 ayat 1 sampai 3 saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Demikianlah firman Tuhan. Bangkitlah menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Kalau boleh soundman, monitor saya dibesarkan sedikit ya kalau boleh Bapak Ibu Saudara biar lebih terdengar ya kalau boleh. Nah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata bangkitlah menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kenapa kita harus bangkit dan menjadi terang? Sebab Alkitab berkata, kegelapan itu sedang menutupi bumi. Kekelaman sedang menutupi bangsa-bangsa. Kita ada di akhir zaman, di mana kegelapan itu menutupi bumi. Kegelapan, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi Alkitab berkata, terang Tuhan itu akan terbit dalam kehidupanmu. Ketika terang Tuhan terbit dan bercahaya, Alkitab berkata bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Dengan kata lain saya mau katakan ketika kita menjadi terang yang bercahaya Bapak Ibu Saudara, maka penuaian terjadi. Katakan amin. Ya, ketika kita jadi terang, maka penuaian terjadi Bapak Ibu Saudara. Kegelapan menutupi bumi. Saya mau bilang begini Bapak Ibu Saudara. Di dalam dunia ini, entah itu di kantor, entah itu di sekolahan, entah itu di satu daerah,
di satu tempat, di satu organisasi, di seluruh dunia ini, saya mau bilang hanya dikuasai oleh dua kekuatan atau dua kerajaan. Yang satu saya sebut namanya kuasa kegelapan, yang kedua saya sebut namanya kuasa terang. Di satu daerah misalnya, kalau di satu daerah tempatnya rawan, banyak begal, banyak perampokan, ada narkoba di situ, ada perjudian di situ. Saya percaya daerah itu dia sedang dikuasai oleh kuasa gelap. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau di satu daerah ada kebangkitan kebangunan rohani, semua orangnya baik-baik, saling mengasihi satu dengan yang lain, ya, terjadi pemulihan di mana-mana. Saya percaya tempat itu dia sedang dikuasai oleh kuasa terang. Hanya ada dua kuasa Bapak Ibu Saudara. Ada seorang yang pintar di dunia ini yang terkenal yang namanya Albert Einstein. Bapak Ibu Saudara, Albert Einstein ia mempunyai banyak karya ilmiah, fisika, matematika, gravitasi bumi, dan lain-lain. Sampai ia punya karya ilmiah mengenai terang atau cahaya. Albert Einstein, dia bisa mengukur kecepatan cahaya. Ditulis di Google 300.000 kilometer per detik. Itu kecepatan cahaya Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ada blitz, seret, dia sampai ujung sana 300.000 kilometer itu cuma 1 detik. Tetapi Albert Einstein, dia tidak punya karya ilmiah tentang gelap. Nggak ada Bapak Ibu Saudara. Kalau terang ada. Gravitasi bumi ada. Matematika, fisika ada. Tapi tentang gelap nggak ada Bapak Ibu Saudara. Albert Einstein menyimpulkan gelap artinya ketiadaan terang. Berarti kalau di satu tempat yang tadi saya sebutkan, ada perampokan, ada begal, ya ada narkoba, ada perjudian. Berarti Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang tidak ada terang di sana. Sebab itu Bapak Ibu Saudara dan saya harus menjadi terang yang bercahaya. Katakan amin. Supaya keselamatan sampai ke ujung-ujung bumi Bapak Ibu Saudara. Yesaya 49 ayat 6. Saya akan bacakan Yesaya 49 ayat 6. Ya, atau kita baca bersama-sama satu ayat ini. Yesaya 49 ayat 6 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya apa? Keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung-ujung bumi. Tadi kita baca ketika kita jadi terang, bangsa-bangsa, raja-raja berduyun-duyun datang. Dan kita baca lagi kalau kita menjadi terang, maka keselamatan sampai ke ujung bumi. Artinya kalau kita menjadi terang, maka penuaian terjadi. Katakan amin. Siapa yang rindu di tempat ini keluarganya, saudaranya, temannya mengalami penuaian? Bapak Ibu Saudara setuju? Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan, Saudara ya. Jadilah terang, maka penuaian pasti terjadi. Nah ayat ini Bapak Ibu Saudara yang tadi kita baca, itu memang berbicara nubuatan mengenai Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus ada di dunia, Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia. Tetapi Tuhan memberikan terang itu kepada murid-muridnya, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan Yesus berkata, kamu garam dunia. Kamu terang dunia. Dan Alkitab berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Satu lagi ayat yang menegaskan kalau kita jadi terang, maka semua orang akan mempermuliakan Tuhan. Artinya penuaian pasti terjadi. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah kita mau masuk begini Bapak Ibu Saudara. Bagaimana caranya kita menjadi terang yang bercahaya? Bapak Ibu Saudara adalah terang dunia. Katakan terang. Bapak Ibu Saudara itu terang dunia. Karena Kristus sudah ada dalam hidup kita.
Kita nggak bisa berkata kepada orang Kristen yang telah menerima Yesus, ayo dong jadi terang. Ayo dong jadi terang. Berarti dia belum terang, Bapak Saudara. Dia sudah terang. Tetapi Alkitab berkata, terangnya belum bercahaya. Tuhan Yesus berkata, hendaknya terangmu bercahaya. Tidak redup, Bapak Saudara. Saya percaya jemaat GBI Mangga 2 WTC, semua terangnya bercahaya. Katakan amin. Ya, tidak ada yang redup. Coba lihat kiri kanan. Nah, itu terang, Bapak Saudara. Coba lihat kiri kanan. Nah, itu terang. Bilang kamu terang dunia. Saling memberkati, bilang kamu terang dunia. Iya, Bapak Saudara, kita terang. Jangan pernah mau ditipu, wah kamu gelap. Ayo dong jadi terang. Bukan. Kita sudah terang dunia. Tetapi masalahnya banyak orang-orang Kristen yang terangnya redup. Tidak bercahaya. Hidupnya tidak menjadi berkat. Bahkan banyak menjadi batu sandungan. Saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaannya begini. Bagaimana agar kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa? Bagaimana agar terang kita bercahaya di depan orang? Saya mau bahas yaitu lewat dua ini. Lewat perkataan dan perbuatan. Katakan perkataan. Yang kedua perbuatan. Ya, lewat perkataan dan perbuatan kita bisa menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Sehingga keselamatan itu sampai ke ujung-ujung bumi. Yang pertama lewat perkataan. Bapak Ibu Saudara, setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setelah kita menjadi orang Kristen, maka perkataan kita itu harus berubah. Perkataan kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Perkataan kita harus membangun. Perkataan kita harus memberkati orang lain. Sebab ada kuasa di dalam perkataan kita. Perkataan bisa meruntuhkan orang. Perkataan juga bisa membangun orang. Berarti kita sadar betapa berkuasanya lidah dan perkataan kita. Kita juga ada di tahun yang namanya P-Dalet. P itu artinya mulut. Dalet itu artinya pintu. Ya. Di tahun P-Dalet, Tuhan juga ingin kita memperhatikan perkataan kita. Mulut dan pintu. Berarti perkataan kita itu bisa membuka pintu, Bapak Ibu Saudara. Kalau perkataan kita positif, maka terbukalah pintu positif dalam hidup kita. Tapi kalau perkataan kita negatif, saya mau bilang gini, akan terbuka juga pintu yang negatif dalam hidup kita. Sebab hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Bukan cuma positif negatif, Bapak Ibu Saudara. Sampai hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara, perkataan kita itu dapat membuka pintu. Biarlah di tahun ini Bapak Ibu Saudara kita mau berubah lewat perkataan kita. Katakan amin. Ya, kita mau perkataan kita adalah perkataan yang membangkitkan orang. Perkataan yang membangun. Jangan lagi ada perkataan-perkataan kebun binatang keluar dari mulut kita. Yang mau katakan amin. Saya percaya di sini nggak ada. Di sini bukan kebun binatang. Di sini semua buah-buahan semua. Ya, lebih enak buah-buahan daripada binatang-binatangan Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Efesus 4 ayat 29 firman Tuhan berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Matius 12 ayat 36 sampai 37. Firman Tuhan berkata, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ya. Kita harus menjadi terang yang pertama lewat perkataan kita. Yang mau katakan amin. Perkataan dapat membangun, perkataan dapat meruntuhkan. Perkataan dapat membuat orang berhasil, dan perkataan dapat membuat orang gagal. Perkataan dapat membuat penuaian jiwa terjadi, dan juga sebaliknya.
Bapak Ibu Saudara, ada seorang yang bernama Mahatma Gandhi. Siapa Mahatma Gandhi? Dia adalah seorang pejuang kemerdekaan secara damai dari India. Ketika Mahatma Gandhi ditugaskan di Afrika, Mahatma Gandhi itu dia senang dengan khotbah-khotbah Tuhan Yesus di bukit. Ya, itu tertulis dalam Matius 5 sampai Matius pasal yang ke-7. Mahatma Gandhi senang dengan perkataan Tuhan Yesus. Lalu Mahatma Gandhi ingin mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi pada waktu itu ketika dia ada di Afrika. Satu ketika Mahatma Gandhi pergi menjejakkan kakinya ke sebuah gereja, Bapak Ibu Saudara. Ternyata asirnya di situ menolak Mahatma Gandhi karena ini gereja kulit putih. Pada waktu itu terjadi perbedaan antara ras kulit putih dan ras kulit hitam. Lalu asirnya bilang begini, kamu kulit hitam tidak boleh ibadah di sini. Apalagi kamu belum terima Tuhan Yesus, kamu kafir. Kalau kamu mau beribadah pun kamu gerejanya di sebelah sana. Gitu Bapak Ibu Saudara, gak boleh masuk. Akhirnya Mahatma Gandhi dia meninggalkan gereja itu. Lalu dalam hatinya dia berkata, Yesus aku sukai, tapi orang Kristen tidak aku sukai. Sekiranya aku boleh masuk ke gereja itu, mungkin, kata Mahatma Gandhi, sebagian besar penduduk India sudah menjadi orang Kristen. Akibat perkataan gak boleh. Bapak Ibu Saudara, perkataannya melemahkan Mahatma Gandhi. Dia gak jadi ke gereja. Bapak Ibu Saudara tahu berapa penduduk India, Bapak Ibu Saudara? Lebih dari 1,4 miliar. Bayangkan kalau Mahatma Gandhi bertobat pada waktu itu. Ada berapa ratus juta orang yang pengikutnya. Yang menjadi pengikut Kristus, Bapak Ibu Saudara. Tapi akibat perkataan dia ditolak, akhirnya gak jadi, Bapak Ibu Saudara. Perkataan dapat memegahkan perkara-perkara besar. Perkataan juga dapat memadamkan api yang besar, Bapak Ibu Saudara. Betapa berkuasanya perkataan kita. Oleh sebab itu, mari kita mau menjadi terang yang bercahaya. Yang pertama, lewat perkataan kita. Katakan amin. Perkataan kita harus berubah, Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mengenal Tuhan Yesus, kita semua adalah orang-orang berdosa. Tabiat dosa itu nempel dalam hidup manusia, Bapak Ibu Saudara. Termasuk dalam hidup saya pada waktu itu. Wah, saya jadi orang yang berdosa. Perkataan saya itu buruk sekali. Perkataan kebun binatang ada dalam hidup saya. Perkataan yang tidak baik ada dalam hidup saya. Satu ketika saya bertobat. Ketika saya bertobat, saya mengerti sedikit-sedikit firman Tuhan. Saya pergi di satu KKR. KKR itu besar, banyak orang dilawat Tuhan pada waktu itu. Lalu saya berkata kepada teman saya begini, gila ya, Tuhan baik banget, banyak yang dilawat. Lalu teman saya bilang begini, enggak gila, puji Tuhan, Tuhan baik, banyak yang dilawat. Oh ya, puji Tuhan. Minggu depannya saya pergi lagi dalam satu KKR, banyak lagi orang yang dilawat. Lalu saya bilang lagi sama teman saya, gila ya, Tuhan baik banget, banyak yang dilawat. Enggak gila, puji Tuhan, Tuhan baik, banyak yang dilawat. Wih, oh iya, puji Tuhan, Tuhan baik, banyak yang dilawat. Nah, sejak saat itu saya mulai berubah, Bapak Ibu Saudara. Tadi Alkitab berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu supaya orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kita mau menjadi terang yang pertama lewat perkataan, amin Bapak Ibu Saudara. Ya, biarlah terang kita bercahaya di depan orang. Supaya orang mendengarnya, melihatnya, dan memuliakan Bapa di sorga. Ya, mari berubah lewat perkataan. Saya percaya perkataan kita itu dapat membuat penuaian jiwa-jiwa terbesar terjadi. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita harus menjadi berkat yang menjadi terang lewat perbuatan. Jadi bukan hanya lewat perkataan, tapi lewat perbuatan. Perbuatan kita, Bapak Ibu Saudara, setelah mengikut Tuhan itu juga harus berubah. Ya. Kita telah memperoleh hidup yang baru. Kita harus meninggalkan cara-cara hidup yang lama. Tabiat buruk, tabiat dosa.
itu harus kita tinggalkan. Ya, kita harus bisa berbuat baik. Kita harus bisa berbuat kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa kita harus berubah lewat perbuatan kita? Saya mau bilang begini Bapak Ibu Saudara. Sebab hidup kita itu seperti surat yang terbuka. Seperti surat yang terbuka, dapat dilihat dan dibaca oleh semua orang. Itu hidup kita Bapak Ibu Saudara. Apalagi pengerja-pengerja di sini, ya hamba-hamba Tuhan, apalagi pendeta. Wah, itu hidupnya seperti surat yang terbuka Bapak Ibu Saudara. Pengerja-pengerja kalau ngumpul ngomongin siapa Bapak Ibu Saudara? Hah? Gembala Bapak Ibu Saudara ya. Jemaat kalau ngomong ya ketemu sama orang-orang yang rani siapa? Ngomongin pengerja, pendeta, gereja gitu Bapak Ibu Saudara. Saya percaya di sini nggak ada yang demikian. Adanya di gereja-gereja di ujung laut sono Bapak Ibu Saudara, di tengah laut adanya. Hidup kita seperti surat yang dapat dibuka, dapat dibaca oleh semua orang. Kita pergi di satu tempat, jangan pikir loh, nggak ada yang kenal kita. Ya, tapi ada berkatnya juga Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita hidup baik, melayani, itu pasti ada berkatnya. Katakan amin. Saya sering pergi makan di satu tempat Bapak Ibu Saudara. Ya, kita lagi makan, saya dengan istri, ada orang kasih salam. Saya nggak kenal orang itu, tapi dia kenal saya Bapak Ibu Saudara. Akhirnya pas pulang, Pak sudah dibayar ya semua, puji Tuhan. Saudara. Ya, itu berkatnya Bapak Ibu Saudara ya. Nah Bapak Ibu Saudara, perbuatan kita harus berubah. Perbuatan kita harus memuliakan nama Tuhan, bukan hanya perkataan. Ya, tapi kita mau yang pertama lewat perkataan dulu. Yang mau katakan amin. Coba kita nyanyi dulu kunci C Bapak Ibu Saudara. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sama-sama katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Biarlah yang pertama mulut kita itu penuh dengan puji-pujian. Katakan amin. Ya, apalagi visi daripada Empower 21, ya, itu 8 miliar orang harus mengalami perjumpaan secara otentik dengan Tuhan. Ya, melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Caranya bagaimana, Bapak Ibu Saudara? Caranya kita mulai mendoakan sesama kita nama demi nama. Katakan nama. Kurang kompak, katakan nama. Doakan Bapak Ibu Saudara. Doakan namanya. Pakai mulut kita untuk memberkati orang lain. Kita ada di tempat ini karena doa orang-orang sebelum kita. Ada satu kesaksian Bapak Ibu Saudara. Ada seorang yang penyembah berhala. Istrinya sudah melayani di tempat kami. Ketika kita mengerti doa nama demi nama, kita mulai doakan nama demi nama. Saya sebut namanya si A. Saya sebut Bapak Ibu Saudara. Saya sebut. Sekarang orangnya sudah ikut kul Bapak Ibu Saudara. Mesbahnya masih ada di rumahnya besar, saudara. Tempat sembahyang masih ada, tapi sudah ikut kul. Nanti tanggal 24 ikut kami misi di Jawa. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Doakan, siapa yang Bapak Ibu Saudara ingat? Oh, saya ingat nih, tetangga saya ingat teman saya nih. Doakan, namanya sebut Bapak Ibu Saudara. Ya, saya percaya perkataan kita itu dapat membuat orang bertobat. Nah Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita menjadi terang lewat perkataan, yang kedua lewat perbuatan. Perbuatan kita harus memuliakan nama Tuhan. Kita seperti surat yang dibuka dan dibaca oleh semua orang. Saya nggak tahu pernah bersaksi atau tidak di tempat ini. Dulu saya punya teman Bandung Bapak Ibu Saudara, waktu saya narkoba. Namanya Ming Ming. Saya sering kali ke rumah teman saya Ming Ming. Saya panggil di rumahnya, saya ketok-ketok, Ming Ming. Ming Ming, yang keluar bapaknya Bapak Ibu Saudara.
marah-marah sama saya. Dani, kamu tukang mabok. Pergi kamu. Om panggil polisi, tangkap kamu. Wih, saya pergi, diusir. Satu ketika saya bertobat, saya berubah lewat perkataan dan perbuatan. Kira-kira beberapa tahun kemudian, saya sedang pergi di satu tempat di ITC Cempaka Mas, Bapak Ibu Saudara. Saya sedang mau masuk toilet, saya ketemu dengan teman papa saya ini, dia mau keluar dari toilet. Saya mau masuk, dia mau keluar. Tiba-tiba dia bilang gini, Dani ya? Ya Om, saya Dani. Om dengar kamu pelayanan sekarang di gereja? Ya Om, saya pelayanan, belajar-belajar Om, ikut Tuhan. Wah bagus itu. Lalu dia bilang begini, Dan, datang dong ke rumah. Ajak tuh si Ming Ming, gitu Bapak Ibu Saudara. Dulu saya diusir, sekarang saya suruh datang Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena perbuatan kita itu dapat dilihat dan dibaca oleh semua orang. Perbuatan baik kita itu dapat membuat orang bertobat. Perbuatan baik kita yang menjadi terang bagi bangsa-bangsa itu membuat keselamatan sampai ke ujung-ujung bumi. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kita harus hebat, jago untuk berbuat baik. Ada satu ayat di Efesus 2 ayat 10. Coba kita buka. Ada orang yang bilang, apakah saya bisa menjadi terang? Apakah saya bisa berbuat baik? Jawabannya bisa. Efesus 2 ayat 10 firman Tuhan berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita baca sekali lagi sama-sama, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sama-sama. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pertanyaannya, apakah kita bisa berbuat baik? Bisa. Karena kita dicipta untuk melakukan pekerjaan yang baik. Karena kita ini buatan Allah. Katakan buatan Allah. Ya, buatan Allah ini nggak main pakai pabrik Bapak Ibu Saudara. Buatan Allah memakai bahasa Yunani poema. Poema itu artinya karya seni. Bapak Ibu Saudara dan saya itu adalah karya seninya Tuhan. Ketika Tuhan menjadikan langit dan bumi, Dia hanya berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah cakrawala, semuanya jadi. Tapi waktu membuat Bapak Ibu Saudara dan saya, membuat manusia yang pertama, Allah mengambil tanah. Dia membuat satu karya seni Bapak Ibu Saudara. Dia kotorkan tangannya untuk membuat manusia yang pertama yang namanya Adam. Semua yang ada di sorga bingung. Pencipta mengotorkan tangannya. Untuk apa ini? Mau buat apa? Tiba-tiba dia buat satu manusia. Dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Imago Dei. Serupa, mirip, tidak ada beda. Itu imago Dei. Kita dicipta menurut petanya Tuhan. Sudah cukup sampai di situ? Belum. Lalu Allah menghembuskan nafas kehidupan, nefes haya ke dalam hidup manusia. Jadilah mereka makhluk hidup. Berarti Bapak Ibu Saudara itu dan saya itu adalah karya seni. Kalau karya seni artinya mahal, katakan mahal. Ya, oleh sebab itu jangan pernah taruh hidup kita di tempat-tempat yang murah. Kita karya seni. Bapak Ibu Saudara, ada satu lukisan yang terkenal, namanya lukisan Mona Lisa. Karya dari Leonardo da Vinci. Dan Leonardo da Vinci dia melukis lukisan yang kedua, yang dia beri judul Salvator Mundi. Lukisan tentang Tuhan Yesus. Dan lukisan itu laku dibayar seharga 450 juta.
Mahal nggak saudara? 450 juta US dollar. Coba buka di Google. Harganya hampir 7 triliun. Satu lukisan. Kenapa bisa mahal begitu? Karena siapa yang melukisnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Mungkin banyak pelukis. Dia bisa lukis gambar Tuhan Yesus. Tapi belum tentu laku 100 juta. Tapi lukisan yang diberikan judul Salvator Mundi. Itu laku hampir 7 triliun. Siapa yang melukisnya? Karena itu satu karya seni. Saya lupa. Lukisannya Salvator Mundi mungkin beberapa tahun baru selesai. Tapi Bapak Ibu Saudara itu bukan hanya lukisan karya Leonardo da Vinci. Bapak Ibu Saudara adalah karya seninya Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita adalah buatan Allah, karya seni. Masterpiece-nya Tuhan. Dicipta dalam Kristus Yesus. Waduh. Kalau Leonardo da Vinci mencipta lukisan itu di hotel berbintang 5 itu udah bagus banget. Gak ada debu nempel di situ Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara dan saya dicipta dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya kita orang Kristen harus terkenal sebagai orang baik. Katakan amin. Jangan kita menjadi orang Kristen yang terkenal sebagai orang yang jahat, orang yang pelit. Saya percaya di sini tidak ada yang demikian. Jemaat GBI-WTC Mangga 2 adalah orang Kristen yang terkenal berbuat baik. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Itu artinya kita mau menjadi terang lewat perkataan dan perbuatan. Kita harus bisa berbuat baik. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya perkataan kita itu dapat membuat orang bertobat. Yang kedua, perbuatan kita itu juga dapat membuat orang bertobat. Yang setuju katakan amin. Saya akan tutup yang pertama dengan kesaksian, yang kedua dengan satu cerita. Ketika saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya menjadi orang yang bernyala-nyala. Saya sudah cerita setiap hari saya ke gereja, Senin saya ke gereja Dewasa Muda. Ya. Pak Denis pada waktu itu ada di situ, saya kenal Dewasa Muda. Tahun 98-99. Senin saya ke gereja, Selasa ikut doa syafaat, Rabu ikut kebaktian tengah minggu, Kamis ikut kesembuhan ilahi, Jumat ikut FA, sekarang namanya KUL, Sabtu ikut youth, kebaktian remaja, Minggu ke gereja, Minggu bisa 2-3 kali ke gereja. Pagi saya sudah ke gereja, siang ke gereja, sore malam bisa ke gereja lagi. Semangat bernyala-nyala Bapak Ibu Saudara. Wah ketika saya berapi-api, saya injilin papa saya, belum kenal Tuhan Yesus pada waktu itu. Sekarang sudah bertobat dibaptis. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya bilang begini, Pak, ayo ke gereja. Enak Pak, di gereja damai. Papa saya bilang, lu aja sono ke gereja. Ntar juga minggu depan lu mabok-mabokan lagi gitu Bapak Ibu Saudara ya. Akhirnya saya terus berbuat baik, berubah lewat perkataan, perbuatan. Ya, satu ketika, papa saya pagi-pagi pakai sepatu rapi. Mama saya bilang, lu mau kemana lu pagi-pagi hari Minggu? Udah rapi gini. Gue mau ikut ke gereja gitu Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena orang melihat perbuatan baik. Orang melihat terang dan memuliakan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Orang melihat terang yang bercahaya. Sehingga keselamatan sampai ke ujung-ujung bumi. Akhirnya dibaptis. Ya sekarang ikut ibadah manula Bapak Ibu Saudara ya. Di MGK. Karena rumah dekat tinggal jalan kaki Bapak Ibu Saudara. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya percaya perbuatan baik kita itu dapat memberkati orang lain. Dan perbuatan baik kita itu juga dapat memberkati hidup kita sendiri. Saya akan tutup dengan satu cerita tentang Brian yang baik hati. Di sini ada yang namanya Brian, boleh angkat tangan? Ya. Ini kisah Brian yang baik hati. Ceritanya begini Bapak Ibu Saudara. Tolong fokus sedikit supaya Bapak Ibu Saudara dapat menangkap inti dari ceritanya. Satu ketika Brian sedang sedih. Dia sedang galau, dia sedang stres. Ada masalah besar dalam hidupnya.
Dia mulai mengendaраkan sepeda motor pulang ke rumahnya. Di tengah jalan, dia melihat seorang oma-oma tua itu sedang memperbaiki mobil. Dia lihat karena mobilnya mogok. Brian merasa bisa memperbaiki mobil, dia menawarkan pertolongan. Mau nggak oma saya tolong? Wah, seneng omanya. Ditolong mobil itu. Lalu di starter, bunyi. Mungkin Brian itu mirip Kodenis. Kalau ada mobil rusak, tek 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 nyala. Nyala itu mobil. Karena oma ini merasa ditolong oleh Brian, dia ingin mengucapkan terima kasih dengan memberikan sejumlah uang kepada Brian. Lalu Brian berkata, "Oma terima kasih, saya tolong, itu tulus." "Enggak, saya mau beri ucapan terima kasih." Brian tetap menolak. Tetapi Brian bilang begini aja deh Oma. Kalau Oma mau balas jasa saya, kalau ada orang yang kesusahan dan butuh ditolong, tolonglah orang itu. Berbuat baiklah kepada orang itu. Dengan menolong orang itu, Anda telah membayar jasa saya. Mereka berpisah. Brian pulang, oma ini pergi ke kafe. Dia pesan roti, susu, dilayani oleh pelayan perempuan yang hamil tua. Jalannya udah susah kayak penguin, Bapak Ibu Saudara. Masih dilayani. Lalu oma ini lihat, kenapa udah hamil tua gini belum cuti? Timbul belas kasihan oma ini kepada pelayan ini. Setelah oma ini selesai makan, minum, diberikan tips $2.000, Bapak Ibu Saudara. Dengan menulis satu secari kertas, Anda tidak usah berterima kasih kepada saya. Saya memberikan uang ini kepada Anda karena tadi ada orang yang telah menolong saya. Sekian, gitu Bapak Ibu Saudara. Ditaruhlah di piring kotor itu. Oma itu pergi, pelayan ini beres-beres, pas dibuka, wih ada $2.000. Ambillah uang itu. Dilihat kertas itu, oh berarti buat saya. Diambil uang. Setelah malam kafe itu tutup, perempuan ini pulang. Ketika perempuan ini pulang, dia lihat suaminya itu sudah tidur, Bapak Saudara. Lalu perempuan ini dia dekati suaminya, dia bilang begini sama suaminya, "Suamiku, engkau tidak usah sedih dan stres lagi untuk biaya persalinan kita. Karena hari ini ada orang yang memberkati saya dan cukup untuk persalinan kita. Aku mengasihimu, I love you, Brian." Gitu. Maksudnya ngerti gak? Ternyata ini istrinya Brian. Saudara, yang diberkati si oma, itu istrinya Brian. Brian lagi ngorok. Saudara. Dari cerita ini saya mau bilang begini. Dari cerita ini saya mau bilang begini Bapak Ibu Saudara. Perbuatan baik kita yang kita berikan kepada orang, dia akan jalan kemana-mana. Dan pada akhirnya akan kembali lagi kepada kita. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Kalaupun bukan kita yang terima, bisa jadi istri kita yang terima seperti Brian. Bisa jadi anak kita nanti yang terima. Sebab Alkitab berkata, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Sebab itu janganlah jemu-jemu berbuat baik. Supaya ketika nanti waktunya, kamu akan menuai. Alkitab bilang begitu. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebab itu mari, hari ini kita mau menjadi terang lewat perkataan dan perbuatan. Yang mau katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Waktu kita menjadi terang, goalnya penuaian sampai ke ujung-ujung bumi. Keluarga kita akan bertobat, teman-teman kita, saudara kita, semua akan dipanggil oleh Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya undang untuk musik semua. Nyanyi lagu tadi ya, Tuhan kau sungguh besar tadi.